Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Darmansyah dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Karakteristik Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan. Untuk dosen pembimbing saya ada dua. Yang pertama ada Ibu Rida Prihatmi, yang kedua ada Bapak Muhammad Yusuf. Untuk bab satu pendahuluan ada empat kategori. Yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua ada perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat atau terakhir adalah manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal serta mensejahterakan para pemilik perusahaan, dan juga memaksimalkan nilai perusahaan yang tercerminkan dari harga sahamnya. Nilai perusahaan dapat disebut juga sebagai nilai pasar, di mana dapat memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan dimaksimalkan dengan keinginannya. Menurut Lehdiara dan Nengsi pada tahun 2020. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sebuah pencapaian yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka akan mensejahterakan para pemilik dan juga akan meningkat pada nilai perusahaan. Maksimalkan nilai perusahaan merupakan prinsip yang penting bagi perusahaan dan juga menjadikan fokus dari utama dalam mendisiplinkan manajemen keuangan. Selanjutnya di sini ada contoh fenomena penelitian tentang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu sektor energi merupakan hal yang sangat penting karena bisa meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan di Indonesia. Namun, pada kasus COVID-19 mendatangkan keburukan hampir ke semua sektor. Salah satunya yaitu sektor energi, di mana mengakibatkan masalah di mana omset atau pendapatan mengalami penurunan sebesar 6,47%. Adapun faktor utama dalam eh, menurunnya dari saham tersebut adalah dikarenakan ketidakstabilan dan juga harga beberapa sumber energi seperti batu bara dan juga minyak. Menurut data RTI Business, sejumlah saham di sektor energi IDX atau IC, yang pertama yaitu ada saham PT El Nusa Tbk atau dengan kode ELSA. Eh, Kode tersebut atau perusahaan tersebut memiliki naik tipis sebesar 2,84% sepanjang tahun 2021. Saham Elsa naik ini eh, berada di posisi dengan per sahamnya adalah 362 per lembar pada tahun 2021. Saham Elsa berada di level tertinggi yaitu dengan 525 dan terendahnya adalah 332 per saham. Nilai transaksi harian saham pada PT Elsa ini adalah sebesar 6 triliun rupiah dengan total frekuensi perdagangan saham sebesar 904.333 kali pada waktu yang sama. Selanjutnya ada saham PT Medco Energi Internasional atau dengan kode MEDC hanya naik tipis sebesar 0,85% ke posisi 595 per saham. Untuk saham MEDC ini sempat berada di level tertinggi, yaitu sebesar Rp790 dan terendahnya adalah 550 untuk per saham. Selanjutnya untuk saham MEDC ditransaksikan sebanyak 435.243 kali dengan nilai transaksi sebesar 4,5 triliun rupiah. Selanjutnya untuk saham PT AKR Korporindo atau dengan kode AKRA naik sebesar 2,52% ke posisi
3.260 untuk per saham. Untuk saham Akra sempat di level tertinggi yaitu sebesar 377 dan terendahnya adalah 2.770 untuk per saham. Sehingga untuk nilai transaksi untuk PT Akra sebesar 4,9 triliun rupiah. Dan berdasarkan fenomena pada perusahaan tadi, dapat disimpulkan bahwa terjadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Adapun untuk permasalahannya yaitu tercerminkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar yang sangat besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan terpenting dari keputusan yang lainnya dalam hubungan dengan peningkatan nilai perusahaan. Untuk keputusan investasi pada dasarnya merupakan keputusan untuk mengalokasikan sumber dana atau akan digunakan untuk apa dana tersebut digunakan. Selanjutnya, untuk faktor yang kedua adalah faktor pendanaan. Faktor pendanaan juga sangat berpengaruh karena keputusan pendanaan merupakan keputusan yang berhubungan dengan pemilihan berbagai sumber pendanaan. Sehingga dalam upaya memperoleh dana untuk membiayai investasi, memilih satu alternatif atau lebih dari pembelanjaan dengan pengeluaran yang paling murah, yaitu bisa dijadikan fungsi pendanaan juga harus dilakukan agar bisa efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu faktor kebijakan dividen atau biasa disebut dengan dividen polisi, di mana kebijakan ini berkaitan dengan pertimbangan besarnya presentasi dari laba yang dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Selanjutnya, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham, dan juga pembelian kembali saham, yaitu saham yang beredar. Dan yang terakhir yaitu faktor dari direksi, merupakan orang yang memegang penuh tanggung jawab di dalam entitas perusahaan. Menurut Prayanti dan Lawrence pada tahun 2020, direksi ini sangat bertanggung jawab karena direksi memiliki tugas untuk mengambil keputusan, pelaksanaan dan pengawasan, perencanaan dan pengembangan sehingga diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya di sini yang kedua yaitu perumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, penelitian merumuskan pertanyaan penelitian mengenai pentingnya keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan karakteristik dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana keputusan investasi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana keputusan pendanaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga adalah bagaimana kebijakan dividen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah bagaimana karakteristik dewan direksi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini ada 4 kategori, yaitu mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, mengetahui pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengetahui pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori sinyal yang mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Dan menurut Brigham dan Houston pada tahun 2019,
mengatakan bahwa teori sinyal atau signaling theory merupakan teori yang menunjukkan tindakan manajemen perusahaan untuk memberikan prospek kepada investor. Selanjutnya, signaling theory ini menunjukkan pentingnya kesetaraan informasi yang dimiliki oleh manajer dan juga investor. Umumnya, manajer lebih mengetahui informasi-informasi tentang keadaan perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham dan juga investor. Sinyal teori mampu memberikan sinyal positif yang diterima oleh investor dan juga calon investor. Diharapkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya akan ditunjukkan sehingga investor tertarik untuk berinvestasi dan juga mempercayakan sumber daya kepada perusahaan dan sehingga meningkatkan harga saham perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah manfaat praktis. Ada 3 untuk manfaat praktis ini. Yang pertama, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan manufaktur untuk dapat mengoptimalkan penggunaan sumber dana pada investasi perusahaan dengan memperhatikan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan karakteristik dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, yaitu bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga masukan pada para investor saat ingin menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang baik dan juga memiliki karakteristik yang baik. Yang ketiga, yaitu bagi regulator. Peran investasi dalam perusahaan dapat membantu pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan juga regulasi perusahaan di pasar modal. Hal ini memastikan bahwa institusi keuangan dan juga investor beroperasi dengan transparansi dan juga akuntabilitas yang pada gilirannya melindungi kepentingan investor individu dan juga stabilitas pada perusahaan. Selanjutnya ada bab 2 kajian teori. Ada 2 untuk kategorinya. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Untuk landasan teori ini terbagi menjadi 6, yaitu teori sinyal, nilai perusahaan, keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan karakteristik dewan direksi. Dan kedua yaitu kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Terbagi menjadi 2, yaitu kajian penelitian terdahulu dan juga pengembangan hipotesis. Yang pertama ada landasan teori, yaitu yang pertama ada teori sinyal atau signaling teori. Menurut Brigham dan Houston pada tahun 2019, mengatakan bahwa signaling teori merupakan teori yang menunjukkan tindakan manajemen perusahaan untuk memberikan prospek perusahaan kepada investor. Signaling teori ini menunjukkan pentingnya kesetaraan informasi yang dimiliki oleh manajer dan juga investor. Umumnya manajer lebih mengetahui informasi-informasi tentang keadaan perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham dan juga investor. Dengan sinyal positif yang diterima oleh investor dan calon investor, diharapkan memberikan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya akan ditunjukkan sehingga investor tertarik untuk berinvestasi dan juga mempercayakan sumber dayanya kepada perusahaan dan juga sehingga bisa meningkatkan harga pasar saham perusahaan dan juga pada akhirnya bisa meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan karena dapat mencerminkan kondisi suatu perusahaan. Nilai perusahaan dapat digambarkan dari harga saham, di mana kenaikan harga saham perusahaan dapat memberikan kinerja perusahaan yang baik sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan harapan perusahaan dapat mengelola modal tersebut dan menghasilkan return atau keuntungan yang maksimal, menurut Ali dan Faroji pada tahun 2021. Selanjutnya, menurut Indira dan Wani pada tahun 2021, mengatakan bahwa nilai perusahaan merupakan sudut pandang investor terhadap keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai bentuk kepercayaan investor
akan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Yang ketiga yaitu keputusan investasi. Menurut Sari dan Subarjo pada tahun 2018 mengatakan bahwa keputusan investasi merupakan keputusan yang mengarah pada pemberian solusi dan juga terhadap permasalahan besar investasi yang akan dilakukan dan pemilihan jenis investasi berdasarkan pemilihan hasil yang sebesar-besarnya dan diharapkan bisa memberikan risiko yang sekecil-kecilnya. Kesalahan dalam penetapan keputusan investasi akan berdampak kepada risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan dan juga selanjutnya bisa mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk keputusan investasi yang strategis dan juga transparan dapat mengirimkan sinyal positif mengenai prospek masa depan perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan juga pada akhirnya bisa meningkatkan nilai perusahaan, menurut Sabandia dan Wahidawati pada tahun 2024. Selanjutnya, keputusan pendanaan. Untuk keputusan pendanaan merupakan peran penting dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Keputusan pendanaan juga memiliki pengaruh yang mengarah kepada pemilihan sumber pendanaan yang paling menguntungkan untuk membiayai investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sumber pendanaan dalam perusahaan dapat diperoleh dari sumber internal berupa laba ditahan dan juga dari sumber eksternal berupa hutang dan modal, menurut Sari dan Subarjo pada tahun 2018. Faktor ini terkait dengan meningkatnya risiko finansial akibat potensi kesulitan membayar bunga dan pokok utang. Perusahaan perlu memastikan jumlah utang yang optimal karena melalui penggunaan utang hingga batas tertentu nilai perusahaan bisa meningkat menurut Octavia dan Nugraha pada tahun 2020. Perusahaan mencerminkan kinerjanya yang baik dan juga memungkinkan pada laporan keuangan yang dilaporkan secara berkala sehingga para investor bisa dapat memantau kinerja perusahaan menurut Setianto dan kawan-kawan pada tahun 2020. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Untuk kebijakan dividen merupakan faktor yang berhubungan dengan nilai perusahaan. Dividen merupakan alasan bagi investor dalam menanamkan investasinya, di mana dividen merupakan pengembalian yang akan diterima atas investasi dalam perusahaan. Menurut Catyani pada tahun 2018, perusahaan yang banyak mendistribusikan labanya kepada para pemegang saham akan menarik para investor lainnya untuk menyukai perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah yang tinggi atau dalam jumlah yang besar, menurut Alsyad dan Ridwan pada tahun 2021. Selanjutnya ada karakteristik Dewan Direksi. Direksi merupakan orang perseorangan dengan kewenangan serta memiliki tanggung jawab atas berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perseroan. Direksi bertanggung jawab untuk mengatur dan juga mengelola sumber daya, meningkatkan kinerja perusahaan, dan juga meningkatkan kekayaan kepada para pemegang saham. Menurut Kaula dan Moes pada tahun 2019. Di sini ada 4 untuk karakteristik Dewan Direksi. Yang pertama ada ukuran direksi, yang kedua proporsi Dewan Direksi wanita, yang ketiga latar belakang pendidikan direksi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah usia direksi. Untuk ukuran direksi dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah anggota atau ukuran yang sesuai dengan perusahaan dapat memaksimalkan kinerja serta memaksimalkan nilai perusahaan menurut Khairunisa dan Aminah pada tahun 2022. Sedangkan untuk yang kedua yaitu proporsi direksi wanita. Pada kesimpulannya dapat kita lihat bahwa mayoritas anggota direksi yaitu laki-laki. Kehadiran direksi wanita dapat meningkatkan pemahaman dan juga kepuasan dari konsumen sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu latar belakang pendidikan direksi. Pada kesimpulan dari latar belakang pendidikan direksi ini
yaitu latar belakang pendidikan yang sesuai bagi para direksi akan membantu mereka dalam membuat keputusan dibandingkan dengan orang dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Dengan kata lain, direksi dengan latar belakang ekonomi akan berfungsi sebagai sumber strategis karena memiliki kombinasi kemampuan dan keahlian yang membantu mereka menjalankan tugasnya. Menurut Witono dan kawan-kawan pada tahun 2023. Yang keempat atau yang terakhir adalah usia direksi, di mana pada kesimpulannya usia dapat menjadi alat ukur terkait tingkatan kognitif dan juga pengetahuan. Usia direksi untuk anggota dewan yang lebih muda kemungkinan memiliki tingkatan pengetahuan, pengalaman, serta memiliki sudut pandang yang berbeda dengan dewan yang lebih tua. Menurut Zakaria dan juga kawan-kawan pada tahun 2021. Yang kedua ada kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama ada kajian penelitian terdahulu. Contoh penelitian tentang keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan juga karakteristik dewan direksi terhadap nilai perusahaan telah lebih dahulu diteliti oleh beberapa penelitian di Indonesia. Di antaranya yang dilakukan oleh beberapa penelitian di Indonesia. Di antaranya yaitu yang dilakukan oleh Effendi dan juga Handayani pada tahun 2020 mengatakan bahwa keputusan investasi menunjukkan pengaruh yang signifikan, memberikan dampak yang positif terhadap nilai perusahaan. Keputusan pendanaan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan juga kebijakan dividen menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sabandia dan Wahidawati pada tahun 2024 mengatakan bahwa keputusan investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan dan keterbalikan dari keputusan pendanaan dan juga kebijakan dividen, yaitu keputusan pendanaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap nilai perusahaan, tetapi kebijakan dividen malah memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, menurut Pristina dan Khairunisa pada tahun 2019 mengatakan bahwa kebijakan dividen, keputusan investasi dan juga pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mubarokah dan Indah pada tahun 2021 mengatakan bahwa keputusan investasi dan juga pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan untuk dividen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahadian dan Surwanti pada tahun 2024 mengatakan bahwa keputusan investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Dan juga keputusan pendanaan dan juga dividen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Andiani pada tahun 2024 mengatakan bahwa karakteristik dewan direksi yang diwakili oleh anggota perempuan, tingkat pendidikan dan usia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian, karakteristik dewan direksi yang diwakili oleh direktur perempuan dan juga usia direktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis, di mana untuk pengembangan hipotesis ini pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dapat disimpulkan berpengaruh terhadap nilai perusahaan menurut para peneliti sebelumnya. Dan untuk pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan dapat disimpulkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Selanjutnya ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, di mana pada kesimpulannya kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap nilai perusahaan dilihat dari ukuran direksi bertanggung jawab
terhadap nilai perusahaan. Karena bisa dilihat bahwa jika direksi memiliki anggota jumlah yang sesuai, maka dapat memaksimalkan kinerja dan juga nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk proporsi direksi wanita menyatakan bahwa keanekaragaman dewan direksi pada nilai perusahaan tidak memiliki pengaruh. Dan juga yang ketiga adalah latar belakang pendidikan direksi, di mana menurut penelitian Zakaria dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa direksi dengan latar belakang pendidikan dengan ekonomi dan bisnis memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah usia direksi, di mana pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anggota direksi yang lebih senior memiliki lebih banyak pengalaman dan juga fokus dalam mempertahankan pengembalian atau return pada perusahaan menurut penelitian John dan kawan-kawan pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk karakteristik dewan direksi ini berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Di sini ada 4 untuk kategori dari metode penelitian. Yang pertama ada unit analisis populasi dan sampel. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Yang ketiga operasionalisasi variabel yang dibagi menjadi 2, yaitu variabel dependent dan juga variabel independent. Yang keempat atau terakhir adalah teknik analisis, terbagi menjadi 5, yaitu uji statistik deskriptif, kedua uji pemilihan model, ketiga uji asumsi klasik, yang keempat uji analisis regresi data panel, yang keempat atau terakhir adalah uji hipotesis. Untuk unit analisis populasi dan sampel, kita bisa lihat bahwa menurut penelitian Purwohedi pada tahun 2022 dapat diartikan sebagai sebuah teori atau model konseptual untuk dapat menjelaskan suatu fenomena masalah pada unit analisis yang diteliti. Selanjutnya, yang kedua adalah populasi. Bisa diartikan bahwa keseluruhan data yang tersedia untuk penelitian menurut Purwohedi pada tahun 2022. Selanjutnya ada sampel, di mana sampel ini merupakan sebagian data populasi yang akan digunakan sebagai data penelitian tersebut menurut Purwohedi pada tahun 2022. Di mana dalam sampel ini yang diambil adalah teknik sampling yang digunakan dalam penelitian, yaitu non-probability sampling. Untuk non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang digunakan yaitu sampling purposive. Sampling purposive merupakan teknik penentuan sampel dalam pertimbangan tertentu. Penelitian ini berfokus pada sektor energi yang dimana untuk datanya yaitu diambil dari Bursa Efek Indonesia, yaitu pada periode 2021 sampai 2023, di mana ada 3 kriteria dalam menentukan sampel. Yang pertama yaitu perusahaan sektor energi yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut dari 2021 sampai 2023. Yang kedua yaitu perusahaan memiliki data yang lengkap mengenai keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan juga karakteristik dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu perusahaan dalam menggunakan mata uang rupiah di dalam laporan keuangannya. Dalam memperoleh data, peneliti mengidentifikasi sampel berupa 83 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2023. Dari daftar tersebut didapatkan 9 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang dibutuhkan selama periode penelitian pada tahun 2021 sampai 2023. Di mana pada kesimpulannya untuk
jumlah observasi penelitian yaitu sebesar 19 perusahaan dengan jumlah tahun yaitu 2021 sampai 2023 dengan didapat yaitu jumlah data sebesar 57 data. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana untuk teknik pengumpulan data ini diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu operasionalisasi variabel, di mana yang pertama yaitu ada variabel dependent. Variabel dependent atau variabel terikat didefinisikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas, di mana variabel dependent ini merupakan variabel output atau hasil dari suatu proses dan juga interaksi yang diukur atau diamati. Menurut penelitian Purwohedi pada tahun 2022, variabel terikat juga dapat disebut sebagai variabel kriteria atau variabel konsekuen karena perubahan atau variasi variabel independen akan memberikan dampak atau konsekuensi pada variabel dependen. Selanjutnya pada penelitian ini di sini ada nilai perusahaan, di mana dalam nilai perusahaan ini memiliki peran sebagai variabel dependen. Nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan karena dapat mencerminkan kondisi suatu perusahaan. Menurut Ali dan Faraoji pada tahun 2021, yaitu bisa dilihat bahwa nilai suatu perusahaan dapat digambarkan dari harga saham, di mana kenaikan harga saham perusahaan dapat memberikan kinerja perusahaan yang baik sehingga investor tertarik dalam menanamkan modal sehingga bisa menghasilkan return atau keuntungan yang maksimal. Selanjutnya harga saham perusahaan mengalami penurunan jika mempengaruhi nilai perusahaan. Berikut perhitungan dan rumus untuk mencari nilai perusahaan yaitu PBV atau Price to Book Value, di mana market price per share dibagi dengan book value per share. Selanjutnya di sini ada variabel independen. Untuk variabel independen ini ada 4. Yang pertama ada keputusan investasi, kedua keputusan pendanaan, ketiga kebijakan dividen, dan yang keempat atau terakhir adalah karakteristik dewan direksi. Untuk keputusan investasi, menurut Sari dan Subarjo pada tahun 2018 mengatakan bahwa keputusan investasi merupakan keputusan yang mengarah pada pemberian solusi terhadap permasalahan besarnya investasi yang akan dilakukan dan juga pemilihan jenis investasi berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan investasi yang strategis dan juga transparan dapat mengirimkan sinyal positif mengenai prospek masa depan perusahaan, di mana dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pada akhirnya bisa meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Sabandia dan Wahidawati pada tahun 2024, untuk perhitungan atau rumus dalam mencari keputusan investasi adalah dengan menggunakan TAG atau total asset growth, di mana total aset tahun yang akan diteliti dikurang dengan total aset tahun sebelumnya dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu keputusan pendanaan. Pendanaan memiliki peran penting dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Sari dan Subarjo pada tahun 2018, keputusan pendanaan merupakan keputusan yang mengarah pada pemilihan sumber pendanaan
dan yang paling menguntungkan untuk membiayai investasi yang akan dilakukan. Sumber pendanaan ini yaitu bisa memperoleh dari sumber internal berupa laba ditahan dan juga dari sumber eksternal berupa hutang dan juga modal. Menurut Setianto dan kawan-kawan pada tahun 2020, perusahaan mencerminkan kinerja yang baik dan juga bisa melaporkan keuangan yang dilaporkan secara berkala sehingga para investor bisa memantau kinerja dari perusahaan. Untuk rumus dan perhitungan dalam mencari keputusan pendanaan yaitu menggunakan DER, di mana DER ini yaitu Debt to Equity Ratio dengan total liabilitas dibagi dengan total equity. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Menurut Setiani pada tahun 2018, kebijakan dividen merupakan faktor yang sangat berhubungan dengan nilai perusahaan. Dividen merupakan alasan bagi investor dalam menanamkan investasinya, di mana dividen merupakan pengembalian yang akan diterima atas investasi dalam perusahaan. Untuk menghitung atau rumus dalam mencari kebijakan dividen yaitu menggunakan DPR atau dividen payout ratio dengan total dividen dibagi dengan laba bersih. Selanjutnya di sini ada karakteristik dewan direksi, di mana menurut Khairunisa dan Aminah pada tahun 2022 dikatakan bahwa direksi dengan jumlah anggota atau ukuran yang sesuai dengan perusahaan dapat memaksimalkan kinerja serta memaksimalkan nilai perusahaan. Sedangkan menurut Carolina dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengatakan bahwa ukuran direksi mampu menjadikan proses komunikasi dan juga koordinasi menjadi kurang efektif karena saat semakin besarnya ukuran direksi, maka akan semakin sulit bagi seluruh anggota direksi dalam mengungkapkan ide serta pendapatnya. Untuk mencari atau perhitungan dalam ukuran direksi yaitu dengan BOD atau jumlah anggota direksi. Selanjutnya ada teknik analisis. Untuk teknik analisis ini yang pertama ada uji statistik deskriptif, di mana penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif yang pengujiannya dilakukan menggunakan EVIUS 13. Selanjutnya ada uji pemilihan model. Untuk uji pemilihan model ini ada 3 yaitu common effect model, fixed effect model, dan juga random effect model. Model penelitian ini dipilih menjadi estimasi yang telah dilakukan penulis, di mana hasil pengujian ini dilakukan dengan menggunakan common effect, yaitu dengan menguji, yaitu pertama ada uji Chow, di mana uji Chow ini bisa dikatakan sebagai pemilihan bahwa jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah fixed effect. Tetapi jika probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka yang dipilih adalah common effect. Selanjutnya ada uji Hausman. Untuk uji Hausman ini jika pada hasil yaitu 0,0 lebih besar, yaitu yang terpilih adalah fixed effect. Tetapi jika yang terpilih lebih besar probabilitas, maka yang terpilih adalah random effect. Terakhir adalah uji Lagrange multiplier atau uji LM, di mana untuk uji LM ini jika cross sectionnya lebih besar daripada 0,05, maka yang terpilih adalah model common effect. Tetapi jika lebih besar 0,05, maka yang terpilih adalah model random effect. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedisitas, dan uji autokorelasi. Di sini juga ada uji analisis regresi data panel, di mana menurut
Ghazali pada tahun 2018 mengatakan bahwa teknik analisis data yang digunakan yaitu untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan juga variabel dependen. Selanjutnya di sini ada uji hipotesis, di mana untuk uji hipotesis ini ada tiga, yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R2. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada tiga subbab dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada deskripsi data. Untuk deskripsi data ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama objek penelitian, yang kedua analisis statistik deskriptif. Yang kedua yaitu hasil. Untuk hasil di sini ada hasil pemilihan model, hasil uji asumsi klasik, uji persamaan regresi data panel, dan yang terakhir adalah hasil uji hipotesis. Selanjutnya di sini ada pembahasan, di mana untuk pembahasan ini yaitu melihat bahwa pengaruh variabel independen dan ke variabel dependen, yaitu pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan, pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan, pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, dan pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di sini deskripsi data. Untuk deskripsi data ini ada objek penelitian, di mana untuk populasi dalam penelitian ini berjumlah 83 perusahaan, yaitu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau B pada tahun 2021 sampai 2023. Di mana untuk yang terdapat atau yang sudah memenuhi kriteria sebesar 19 perusahaan, di mana 19 perusahaan ini terdapat 13 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan. Selanjutnya 45 perusahaan yang tidak memiliki data lengkap, dan 6 perusahaan yang terjadi outlier dalam variabel independen maupun variabel dependen, sehingga dapat di total untuk sampel penelitian ini berjumlah 57. Selanjutnya di sini ada analisis statistik deskriptif, bahwa dilihat bahwa di sini ada tabel mengenai hasil dari statistik deskriptif. Dan ini merupakan hasil dari tabel yang sebelumnya. Selanjutnya di sini ada hasil, di mana hasil ini bisa dilihat pada hasil pemilihan model. Terdapat 3 uji dalam hasil pemilihan model, yaitu uji Chow, di mana uji Chow ini yaitu yang terpilih pada uji Chow adalah model fixed effect. Selanjutnya ada uji Lagrange multiplier atau uji LM, di mana untuk uji LM ini yang terpilih adalah common effect model. Selanjutnya di sini ada hasil uji asumsi klasik, di mana hasil uji asumsi klasik ini terdiri, yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan gambar pada grafik ini, dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki probability sebesar 0,31116, di mana nilai probability lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya ada uji multikolineritas, di mana untuk uji multikolineritas ini dilihat bahwa dari X1, X2, X3, sampai X4 tidak kurang dari 0, tidak lebih dari 0,8. Jadi
dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolineritas atau lolos uji multikolineritas. Selanjutnya ada uji heteroskedisitas, di mana pada tabel ini bisa dilihat bahwa di sini tidak ada yang kurang dari 0,05 atau bisa dikatakan bahwa tidak terdapat masalah terhadap heteroskedisitas. Selanjutnya di sini ada uji autokorelasi, di mana untuk uji autokorelasi dapat kita lihat bahwa tabel ini tidak lebih dari plus 2 atau minus 2 untuk Darwin Watson start, di mana di sini tidak lebih dari 2 maupun tidak kurang dari 2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya di sini ada hasil uji persamaan regresi data panel. Di sini ada penjelasannya untuk persamaan regresi data panel. Selanjutnya di sini ada hasil uji hipotesis. Untuk hasil hipotesis ini, yang pertama ada hasil uji tes statistik, di mana untuk kesimpulannya adalah di sini untuk keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan untuk keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan untuk karakteristik dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi untuk keputusan investasi yaitu diterima untuk pengaruh terhadap nilai perusahaan, dan untuk keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan karakteristik dewan direksi ditolak hasilnya, yaitu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada hasil uji F statistik. Dapat dilihat bahwa untuk tabel ini probabilitasnya yaitu atau F statistik sebesar 0,03, yaitu lebih kecil daripada 0,5. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan juga karakteristik dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di sini ada hasil uji koefisien determinasi, di mana di sini untuk hasil dari adjusted R2-nya yaitu sebesar 0,111671, yang artinya variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan juga karakteristik dewan direksi tidak mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan sebesar 11%, di mana dimaknai bahwa 89% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga dapat dikatakan bahwa 0,111671 yang berarti memperkuat variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan karakteristik terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di sini ada pembahasan, di mana untuk pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitu bisa dikatakan diterima. Selanjutnya di sini ada pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan, menyatakan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitu ditolak, artinya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di sini ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, di mana yaitu hasilnya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan terakhir adalah pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap nilai perusahaan, yaitu dikatakan bahwa
karakteristik Dewan Direksi ini eh, menyatakan bahwa ditolak atau tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan. Di sini ada 4 subbab dalam bab 5 kesimpulan. Yang pertama ada kesimpulan, kedua ada implikasi. Dibagi menjadi dua, yaitu implikasi teoritis dan juga implikasi praktis. Yang ketiga ada keterbatasan penelitian. Yang keempat ada rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Di sini ada ya Allah. Di sini ada dilihat bahwa kesimpulan ini memberikan dampak yang positif terhadap penelitian ini, di mana untuk penelitian ini bisa mampu memberikan eh, dampak dalam penelitian sehingga kita bisa melihat bahwa apakah kesimpulan dari yang sudah diberikan, yaitu keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitu keputusan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitu bisa dilihat bahwa perusahaan energi memiliki dampak yang kuat jika kita teliti, yaitu bisa menekan dan memperkuat pengawasan terhadap internal perusahaan sehingga mengurangi potensi perilaku oportunistik dari manajemen yang dapat merugikan pemegang saham. Kemudian investasi yang besar cenderung memiliki akses lebih besar, memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan finansial yang lebih besar terhadap perusahaan, baik dalam bentuk pinjaman jangka panjang maupun investasi ekuitas yang dapat mempengaruhi komposisi dari nilai perusahaan. Selanjutnya di sini ada keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana untuk hasil yang tidak signifikan ini disebabkan oleh data yang digunakan tidak sesuai atau tidak searah antara keputusan pendanaan dengan nilai perusahaan. Selanjutnya di sini ada kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana untuk kebijakan dividen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Tetapi perlu dilihat bahwa para investor menganggap bahwa pendapatan dividen yang kecil mungkin tidak lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan capital gain atau yang akan datang di masa depan. Selanjutnya, untuk karakteristik dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana untuk ukuran dewan direksi ini mempunyai hubungan dengan nilai perusahaan, karena dengan besarnya ukuran direksi bisa terjadi masalah karena kemungkinan pembagian pekerjaan yang tidak merata, dan juga rasa kesal antara dewan direksi. Tetapi perlu dilihat bahwa dengan besarnya dewan direksi dilakukan, yaitu seharusnya bisa memberikan efektif dan juga cepat. Dengan kecilnya ukuran dewan direksi, mungkin bisa kita lihat bahwa mengalami kesulitan dan juga melakukan tugas dan kewajibannya. Tetapi dengan kecil dewan direksi mungkin menambah kecepatan respon dewan direksi dan mengurangi biaya administratif dewan direksi. Selanjutnya di sini ada implikasi. Untuk implikasi di sini ada implikasi teoritis, di mana dari segi teoritis hasil dari penelitian ini dapat mendukung teori sinyal yang digunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini. Teori yang menunjukkan tindakan manajemen perusahaan untuk memberikan prospek perusahaan kepada investor. Signaling teori menunjukkan pentingnya kesetaraan informasi yang dimiliki oleh manajer maupun investor. Dengan sinyal teori ini bisa dilihat bahwa bisa memberikan dampak yang positif terhadap investor maupun calon investor dan diharapkan mampu memberikan perusahaan keuntungan dan juga tertarik untuk berinvestasi sehingga mempercayakan sumber daya kepada perusahaan dan sehingga meningkatkan harga pasar saham dan juga pada akhirnya bisa meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini juga dibangun karena adanya gap inkonsistensi sehingga
penelitian ini dapat membuktikan kembali pengaruh masing-masing variabel independen dalam penelitian ini terhadap variabel dependennya. Dan selanjutnya di sini ada implikasi praktis, di mana untuk implikasi praktis ini ada bagi perusahaan, bagi investor maupun bagi pemerintah, di mana untuk penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan sektor energi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber dana pada struktur modal perusahaan dan juga memperhatikan keputusan investasi, pendanaan, kebijakan dividen dan juga dewan direksi terhadap nilai perusahaan dengan bisa mempertimbangkan segala bentuk aspek-aspeknya. Selanjutnya di sini untuk bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi dan juga masukan pada para investor yang sangat menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang baik dan juga memiliki struktur modal yang aman. Selanjutnya bagi pemerintah, peran investasi ini dalam perusahaan dapat membantu pemerintah dalam memperkuat investor kaitannya dalam menginvestasikan. Hal ini memastikan bahwa keputusan investasi, pendanaan, dividen, dan juga Dewan Direksi perlu dilakukan untuk melihat bagaimana peran tersebut bisa menghasilkan hasil yang positif. Selanjutnya di sini ada keterbatasan penelitian. Di sini untuk keterbatasan penelitian, peneliti bisa melihat bahwa pertama ada pada beberapa variabel terdapat nilai yang tidak lengkap dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu minimnya kajian empiris dengan model penelitian yang sama membuat peneliti kesulitan dalam membandingkan pembuktian hipotesis penelitian khususnya pada penggunaan ukuran perusahaan dalam hubungan berbagai variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian hanya dilakukan dalam kurun waktu 2021 sampai 2023, sehingga kurang mempresentasikan kinerja perusahaan dalam konteks nilai perusahaan. Selanjutnya, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Di sini terdapat rekomendasi bagi peneliti terhadap yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi data mengenai keputusan investasi, pendanaan, dividen, dewan direksi yang diukur berdasarkan ukuran direksi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, selain pendekatan kuantitatif, penelitian bisa menggunakan metode campuran atau mixed method yang menggabungkan analisis kuantitatif dan juga kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang alasan dibalik pengaruh antar ketidakpengaruhannya. Selanjutnya, penelitian dapat diperluas dengan memperpanjang periode analisis dan mencakup berbagai sektor energi untuk melihat apakah hasil yang sama berlaku secara konsisten atau dengan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu penelitian untuk data yang diambil dari Bursa Efek Indonesia harus memiliki laporan keuangan yang lengkap agar bisa memudahkan dalam proses penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.